Selamat malam Pak Yosef, hari ini saya Fania Safirevanti akan memberikan presentasi tentang analisis penerapan langkah strategis AEC 2025 Blueprint terkait pengembangan e-commerce dan ekonomi digital di ASEAN dalam perspektif Indo-Pacific Outlook Amerika Serikat. Pertama-tama saya akan memberikan sedikit latar belakang terkait AEC 2025 Blueprint itu sendiri. Pembentukan AEC 2025 Blueprint ini dilatar belakangi oleh ASEAN yang menyadari bahwa integrasi ekonomi regional adalah suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan perekonomian di kawasan. Dalam hal ini, AEC 2025 Blueprint dibuat untuk menciptakan ASEAN yang terhubung, kompetitif, inovatif, serta sangat terintegrasi dan juga dapat bersaing. Lalu, terdapat beberapa visi di dalam AEC 2025 Blueprint itu sendiri, yaitu pertama membangun ekonomi ASEAN yang sangat kohesif dan mampu bertahan, lalu mendorong inklusivitas ekonomi, kemudian meningkatkan produktivitas melalui inovasi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia, lalu memperkuat tata kelola yang baik, transparansi, dan konektivitas antar masyarakat, institusi, serta infrastruktur di kawasan. Kemudian yang terakhir adalah mengadopsi pertumbuhan berkelanjutan melalui teknologi hijau dan memperkuat mekanisme regional untuk menghadapi tantangan baru. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait Indo-Pacific Outlook Amerika Serikat. Di dalam Indo-Pacific Outlook AS ini dijelaskan bahwa Indo-Pasifik merupakan prioritas utama bagi AS, khususnya selama kepemimpinan Presiden Donald Trump pada periode pertama. Kemudian disebutkan juga bahwa ASEAN merupakan inti geografis dan strategis dari visi tersebut. Kemudian Indo-Pacific Outlook Amerika Serikat ini memiliki prinsip free and open, yang mana AS bercita-cita untuk menciptakan kawasan yang bebas, adil, dan timbal balik, didukung oleh lingkungan investasi yang terbuka, tata kelola yang baik, dan juga kebebasan navigasi. Kemudian di dalam Indo-Pacific Outlook AS juga dijelaskan bahwa saat ini tantangan paling penting bagi kepentingan AS dan mitranya di kawasan Indo-Pasifik adalah meningkatnya persaingan antara visi masa depan tatanan internasional yang bebas dan represif. Dalam hal ini, kekuatan revisionis otoriter bagi AS berupaya untuk memajukan kepentingan sempit mereka dengan merugikan pihak lain. Dengan demikian, AS memiliki kepentingan mendasar untuk memastikan bahwa masa depan Indo-Pasifik adalah masa depan yang menjunjung kebebasan dan keterbukaan, bukan paksaan dan korupsi. Kemudian, AS juga menegaskan bahwa visinya untuk Indo-Pasifik adalah tidak mengecualikan negara manapun. Dalam hal ini, AS tidak memaksa negara-negara untuk memilih antara satu mitra dengan mitra lainnya. Lalu di dalam Indo-Pacific Outlook AS itu juga disebutkan terkait strategi AS di Indo-Pasifik di bawah Presiden Donald Trump, seperti AS mendukung nilai-nilai penghormatan terhadap kedaulatan negara, kemudian juga penyelesaian sengketa secara damai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pembahasan dan juga analisis terkait topik yang dipilih, yaitu perkembangan e-commerce dan ekonomi digital. Pertama-tama, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya di dalam salah satu pertemuan di dalam kelas, yaitu saat presentasi kelompok AEC, di mana sektor e-commerce di ASEAN ini itu sendiri saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan nilai ekonomi internet di Asia Tenggara mencapai 72 miliar US dollar pada tahun 2018 dan diprediksikan akan terus berkembang dan meningkat di masa yang akan datang. Kemudian hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya seperti peningkatan penetrasi internet, kemudian akses ke perangkat seluler, dan juga perubahan perilaku konsumen menuju belanja online di ASEAN. Selanjutnya, di dalam AEC 2025 Blueprint itu sendiri, disebutkan beberapa langkah strategis terkait perkembangan e-commerce di ASEAN, di mana dalam hal ini ada 4 langkah strategis utama yang mana meliputi perlindungan konsumen, kemudian penyelesaian sengketa online, lalu keamanan digital, dan juga perlindungan data pribadi. Lalu di dalam Indo-Pacific Outlook AS itu sendiri, dijelaskan beberapa strategi AS terkait perkembangan ekonomi digital di ASEAN, termasuk dalam hal ini terkait dengan dukungan AS dalam perkembangan sektor e-commerce di ASEAN itu sendiri. Dalam hal ini, secara spesifik terkait e-commerce, AS menjelaskan bahwa AS memiliki digital partnership yang mana berkontribusi pada pengembangan e-commerce dan layanan digital dalam komunitas ekonomi ASEAN.
Dalam hal ini, digital partnership ini berkontribusi secara langsung dalam mendukung langkah-langkah strategis pengembangan e-commerce di ASEAN dalam AEC 2025 Blueprint, melalui sistem regulasi yang terintegrasi serta perlindungan data pribadi yang lebih baik. Kemudian berikut beberapa analisis dan komentar kritis saya terkait topik yang dipilih, di mana pertama-tama, dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS ke-47, komitmen AS terhadap Indo-Pacific Outlook ini mungkin akan kembali ditekankan. Mengingat pada masa kepemimpinan sebelumnya, Trump secara eksplisit menekankan komitmen AS terhadap kawasan Indo-Pasifik sebagai prioritas utama. Kemudian prinsip free and open AS dalam Indo-Pacific Outlook ini tentunya akan memberikan banyak dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN, khususnya dalam hal ini terkait dengan perkembangan industri e-commerce yang sedang meningkat di kawasan. Prinsip ini dapat memberikan landasan bagi kerjasama lintas batas yang transparan dan adil di kawasan, seperti harmonisasi regulasi e-commerce dan juga perlindungan data pribadi yang menjadi prioritas dalam langkah strategis di dalam AEC 2025 Blueprint terkait e-commerce itu sendiri. Kemudian, prinsip AS yang menyatakan exclude no nation memberikan peluang besar bagi ASEAN untuk memperluas kerjasama ekonomi digital, termasuk dengan China. ASEAN dapat memanfaatkan prinsip ini untuk memperkuat posisinya dalam merundingkan investasi teknologi dan pengembangan infrastruktur digital yang inklusif, tanpa harus terjebak dalam dinamika persaingan kekuatan besar, dalam hal ini antara AS dan juga China. Namun, terkait dengan hal tersebut, menurut saya hubungan ekonomi ASEAN dengan China berpotensi menghadapi dilema strategis jika dikaitkan dengan Indo-Pacific Outlook Amerika Serikat. Hal ini tercermin dari pernyataan AS yang menyebutkan bahwa tantangan terbesar dalam penerapan strategi tersebut adalah meningkatnya persaingan antara visi masa depan tatanan internasional yang bebas dan yang represif, di mana dalam hal ini AS menyebutkan adanya kekuatan revisionis otoriter yang berupaya untuk memajukan kepentingan sempit mereka dengan mengorbankan pihak lain. Berkaitan dengan hal ini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, namun pernyataan tersebut dapat dianggap merujuk kepada China, yang sering digambarkan sebagai kekuatan revisionis otoriter dalam persaingan dagang dan geopolitik dengan AS. Dengan pengaruh besar China di ASEAN dan persaingan dagang yang intens antara AS dan China, hal ini menempatkan ASEAN dalam posisi strategis tetapi sekaligus rentan terhadap dinamika rivalitas tersebut. Apalagi AS menyebut dalam Indo-Pacific Outlook-nya bahwa ASEAN merupakan inti geografis dan strategis dari visi Indo-Pasifik mereka. Kemudian, posisi ini dapat memunculkan tantangan bagi ASEAN dalam menavigasi hubungan dengan kedua kekuatan besar tersebut. Di satu sisi, ASEAN memiliki peluang untuk memanfaatkan dukungan AS dalam membangun infrastruktur digital dan memperkuat e-commerce yang sejalan dengan AEC 2025 Blueprint. Namun, di sisi lain, keterlibatan yang terlalu erat dengan strategi AS dapat menimbulkan tekanan diplomatik, terutama bagi negara-negara ASEAN yang memiliki hubungan ekonomi yang signifikan dengan China. Apalagi sebagaimana kita telah bahas di dalam salah satu pertemuan di kelas yang menyatakan bahwa China ini melihat Indo-Pacific Outlook ini sebagai suatu ancaman bagi mereka. Kemudian dalam hal ini saya berpendapat bahwa ASEAN harus memperkuat mekanisme internalnya untuk menjaga sentralitas dan otonomi dalam menentukan arah kebijakan ekonomi digital. Sejalan dengan konsep sentralitas ASEAN, ASEAN perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil dapat mendorong sistem yang interdependen dan bukan dependen, sehingga tercipta ekosistem ekonomi global yang terbuka dan adil di kawasan. Dengan memainkan peran sentral dalam dialog regional dan penyelesaian sengketa secara damai, sesuai dengan konsep sentralitas ASEAN itu sendiri, ASEAN dapat memastikan bahwa kolaborasi dengan AS atau China tetap berfokus pada kepentingan kolektif kawasan, bukan pada agenda geopolitik salah satu pihak. Selanjutnya, berikut kesimpulan yang saya tarik dari presentasi ini. Yang pertama adalah bahwa prinsip free and open serta exclude no nation dalam Indo-Pacific Outlook AS memberikan peluang bagi ASEAN untuk memperkuat ekosistem e-commerce dan ekonomi digitalnya secara keseluruhan, yang mana saat ini sedang bertumbuh pesat di kawasan.
Dalam hal ini, ASEAN dapat memanfaatkan komitmen AS untuk mengembangkan kerjasama lintas batas yang inklusif dan juga transparan sesuai dengan tujuan AEC 2025 Blueprint. Namun, ASEAN mungkin menghadapi dilema strategis dalam mengelola hubungan dengan AS dan China, yang mana secara tidak eksplisit ditekankan sebagai tantangan terbesar dalam mewujudkan visi Indo-Pacific Outlook AS itu sendiri. Oleh sebab itu, ASEAN perlu menjaga pendekatan diplomasi yang seimbang untuk menghindari tekanan geopolitik yang dapat merugikan stabilitas kawasan. Yang terakhir, untuk menjaga otonomi dan kepentingan kolektif regional, ASEAN harus memperkuat sentralitasnya dalam menentukan arah kebijakan ekonomi digital untuk menjaga keseimbangan dinamika hubungan ASEAN dengan dua kekuatan besar di kawasan, dalam hal ini khususnya AS dan juga China. Sekian presentasi dari saya, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih.